Hamdal hamidin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan nastaftihu bihil khairat wa nartaqi bihi ilal kamalat, hamdan kathiran kama amar, ala jami'i ma manna bihi alaina wa an'ama bihi alaina wa 'alal mu'minina khassah wa 'alal 'alamina 'ammah idh khalaqa nura nabiyhi wa habibihi wa rasulihi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min nurihi jalla wa ala qabla kulli syai' wa khalaqa min nuri hadzal habibil mahbub sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kulla syai' thumma azhara jalla wa ala hadzal nurul azim sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad fi hadzal alam ala suratil insan al-kamil fi surah wal ma'na thumma ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila thaqalaini khassah wa ila al-alamin 'ammah walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati hadzal habibil a'zam war rasulil afkham wan nabiyil akram wal imamil muqaddamil aqdam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahilladzi ikhtara habibahu wa nabiyahu wa rasulahu wa sayyida khalqihi sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rasulan wa nabiyan wa habiban wa nuran wa fakhran wa dhuhran lana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Faya ibadallah usikum ba'da an usiya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para jamaah sekalian yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, para pecinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para pengagung Allah dan Rasulnya,
sallallahu alaihi wasallam, para pemuji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para pengikut, pengamal, penyebar, pengkaji ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadirin hadirat yang sama-sama berniat mengambil keberkahan bersama-sama dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama bertawasul kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah segala yang kita inginkan demi meraih segala kemaslahatan dunia kita dan akhirat kita semuanya, dengan wasilah junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama pada saat ini kita mengenal dan mengenalkan sosok makhluk teragung, makhluk tersuci, makhluk terwangi, makhluk terpuji, makhluk tertakwa, makhluk terdepan, terunggul, makhluk yang tersempurna, Nabi kita semua, yang mana diciptakannya oleh Allah sangat-sangat istimewa, diciptakan oleh Allah berwujud cahaya yang sangat agung, yang Allah ciptakan dari nur Allah yang tidak bisa diserupakan dengan nur makhluk, yang Allah ciptakan sebelum alam semesta diciptakan, dan yang Allah jadikan nur ini sebagai bibit dalam menciptakan seluruh ciptaan Allah yang lainnya, dan yang Allah zahirkan di muka bumi dengan wujud manusia yang paling sempurna di dalam rupanya dan di dalam maknanya, dzatiyahnya dan sifat-sifatnya, jasadnya dan ruhnya, alam zahirnya, alam batiniyahnya, martabatnya, mukjizatnya, keilmuannya, ketakwaannya, dan segenap anugerah yang Allah berikan kepadanya, dan juga kebesaran umatnya, dan juga kesucian, keagungan, kesempurnaan, dan keterjagaan kitab sucinya dan sunnahnya dan ajarannya sampai hari kiamat, yang Allah zahirkan tanda-tanda keagungannya ketika mau dilahirkan di muka bumi ini, dan di saat dilahirkannya dan pasca kelahirannya. Yang mana kelahiran beliau, kita semua umat Islam meyakini bahwasanya kelahiran beliau kelahiran yang teristimewa, seperti penciptaan beliau penciptaan yang istimewa, seperti kerasulan beliau kerasulan yang istimewa. Memang segalanya beliau istimewa.
Dan kita semuanya memandang, meyakini bahwa diciptakan beliau, dilahirkan beliau, diutus beliau merupakan anugerah terbesar yang Allah wujudkan di alam semesta. Bukan cuma bagi kita saja sebagai umatnya, tapi bagi alam semesta. Tidak mungkin ada rahmatan lil alamin kalau beliaunya tidak diciptakan. Itu kan? Tidak mungkin ada ajaran yang begitu agung, ajaran Islam, iman dan ihsan kalau beliau tidak diciptakan. Bagaimana mungkin ada derajat para wali, para ulama, para syuhada, para solihin serendah-rendahnya jadi manusia mukmin muslim kalau beliau tidak diciptakan? Wasilah keberadaan segala kebaikan dan ketinggian derajat, keterpujian sifat dan kemuliaan akhlak dan peradaban, dan juga keagungan niat dan pengamalannya, keagungan ucapan, semuanya wasilahnya karena diciptakan, dilahirkan, diutus Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna kita semua mengagungkan kelahiran Nabi, mengingatnya, maknanya adalah mensyukuri anugerah terbesar, membicarakan anugerah terbesar, mengenal anugerah terbesar, mengenalkan ke publik seluas-luasnya tentang anugerah terbesar. Yang kalau kita syukuri anugerah ini, berarti kita mensyukuri wujud semua ciptaan Allah. Berarti kita syukuri seluruh rahmat yang Allah sebarkan ke semua ciptaannya. Berarti kita mensyukuri semua kebaikan, keterpujian yang Allah wujudkan di alam semesta ini. Berarti kita mensyukuri iman dan Islam, ihsan yang Allah anugerahkan kepada semua yang beriman. Bukan cuma kepada iman, Islam, ihsan yang Allah anugerahkan kepada kita saja. Berarti kita mensyukuri keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari efek iman, Islam dan ihsan di dunia, di kubur dan di akhirat. Sampai ahli surga di surganya, abadi di sana. Semoga kita menjadi ahlinya. Ini arti mengingat kelahiran Nabi. Karena kelahiran Nabi beda dengan kelahiran orang. Kelahiran Nabi tentu beda dengan kelahiran siapapun. Diciptakan Nabi beda ya. Lalu kira-kira orang yang berakal yang mana yang akan menyalahkan kepada syukuran atas anugerah? Akan adakah orang yang berakal, muslim, non-muslim, baik Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Majusi, siapapun, hatta komunis siapapun, ya, adakah kira-kira yang akan mengingkari kepada syukuran atas anugerah yang mereka raih? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Pasti sepakat semua manusia yang berakal bahwa mensyukuri anugerah, mensyukuri nikmat yang dia terima, walaupun dia tidak bertuhan, walaupun dia bertuhan kepada yang Tuhannya bukan Tuhan yang sebetulnya, kan? Pasti menurut semua, wah ini benar. Tidak akan ada beda pendapat. Lihat, pahami oleh kita semua. Tidak akan ada yang mempermasalahkan mana si dalilnya, mana si hadis Qur'annya, mensyukuri nikmat yang kau terima. Orang dapat jabatan syukuran, bagus. Orang dapat rumah walaupun cicilan, ya? Walaupun kecil, ya.
syukuran, undang tetangga, nyembelih kambing, apalagi kalau nyembelih sapi, ya bagus, bagus. Nah, orang syukuran sembuh dari sakit, orang syukuran dapat gelar, orang syukuran lulus sekolah, dapat kerjaan yang bagus, dapat jodoh, tuh kan? Orang syukuran punya anak, orang syukuran dihitan anaknya. Apa saja ketika mendapatkan anugerah, kan? Lalu mensyukuri. Siapa kira-kira yang menganggap bahwa itu suatu perilaku yang salah? Tidak akan ada beda pendapat dan tidak akan ada orang yang bertanya-tanya tentang dalilnya. Kenapa? Karena itu menurut logika sekilas saja, sebodoh-bodohnya orang pasti akan paham. Mensyukuri anugerah itu adalah suatu perilaku yang sangat baik sekali. Ya. Jadi kita harus pahami yang disebut dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi, apa sih Maulid Nabi? Sebetulnya yang suka diperdebatkan itu hanya penamaan doang, bukan hakikat. Hakikat tidak akan ada yang beda pendapat. Penamaan Maulid Nabi baru diperdebatkan. Tapi kalau berbicara hakikat, apa sih Maulid Nabi? Masa ada yang salah dalam Maulid Nabi? Orang mengingat Rasulnya, orang memuliakan Rasulnya, orang mengenal Rasulnya sendiri, bayangkan. Kan? Apa ada yang salah? Ya? Orang mendengarkan cerita tentang Rasulnya sendiri, tentang kebesaran Rasulnya sendiri. Apalagi kalau dimaknai Maulid ini mensyukuri anugerah terbesar. Apakah kalian sebagai umat Islam tidak memandang diciptakan Nabi kalian, dilahirkan Nabi kalian, diutus Nabi kalian anugerah terbesar di alam semesta ini? Memandang tidak? Nah, jangan es. Memandang tidak? Meyakini bahwa diciptakan Nabi, dilahirkan Nabi di muka bumi ini, diutus Nabi di muka, bukan diutusnya saja, diciptakannya, dilahirkannya, dan diutusnya, itu adalah anugerah bagi alam semesta. Memahami semuanya, meyakini semuanya. Oke. Lalu kita ingin tahu tentang dongengnya gimana, apa ada yang salah, ya? Andai kata Muludan itu disebut hanya, wah cuma dongeng belaka umpamanya. Tapi dongeng siapa? Bukankah kita sering nonton TV, yang ditonton oleh kita, yang disimak, yang didengar, yang disaksikan dongeng bohong? Benar enggak? Kebanyakannya dongeng apa? Bohong. Mereka mau jualan cerita, ceritanya ngarang sendiri, gitu kan? Mereka dapat duit, kita yang nontonnya sampai bolor mata kita. TV-nya juga kita nganjuk, kita bayar-bayar kita kiwari. Nah, bayangkan. Jadi yang menjadi rutin kita, ya, setiap waktu itu cerita beneran, cerita bohong. Cerita bohong, rekayasa, gitu kan? Bahkan berapa banyak film-film yang kita tonton melalui TV, cerita yang kita dengar melalui radio, melalui apa saja di YouTube dan sebagainya. Ingat, itu tidak sedikit yang merusak peradaban, tidak sedikit yang merusak etika yang mulia, tidak sedikit yang merusak iman, tidak sedikit yang merusak hubungan hati dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang merusak hubungan hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merusak hubungan hati dengan Quran, dengan Sunnah, dengan ajaran Islam. Dan ini dikonsumsi oleh umat Islam dan tidak ada satupun yang mempermasalahkannya, yang menanyakan hadis Qurannya. Kenapa kamu menonton film? Hadisnya apa? Jawab, tong es. Baru aja naik panggung sudah es. Nah. Hah? Mana hadis Qurannya? Ada yang mempertanyakan tidak? Ada yang kamu simak, yang kamu pikirkan, bahkan yang kamu cintai, yang kamu senangi adalah sesuatu yang bohong. Apa dikira orang kumpul di majelis maulid itu cerita bohong? Apa dikira mengingat Rasulnya sendiri adalah kesalahan? Memuji Rasulnya sendiri adalah suatu bid'ah? Siapa yang diingat dalam maulid? Rasulullah.
Siapa yang didongengkan? Rasulullah. Siapa yang didengar dongengnya? Siapa yang dipuji-puji? Siapa yang dikenali? Siapa yang dikenalkan? Siapa yang disyukuri? Bid'ah? Sadar euy. Sadar euy. Cecehan. Udah dikuyuk heula sudah. Tuh. Tidak akan mungkin ada yang mempertanyakan. Ya? Jangan sampai salah ketika sebagai muslim mengingat rasulnya sendiri terus dipertanyakan, tapi ketika seorang muslim nonton film ini yang jelas melupakan hatinya kepada Allah, merusak hubungan hatinya dengan Tuhannya, itu malah tidak dipermasalahkan. Ini kan sikap yang sangat terbalik, gitu kan? Sikap yang sangat salah ini. Bahkan kalau kita memahami dengan acara seperti ini, bayangkan, ya, jawab dengan jujur. Dengan acara seperti ini kita mengingat Allah dan Rasulnya, ya, kita mengenal Allah dan Rasulnya, kita memuji Allah dan Rasulnya. Hati kita kepada Allah, kepada Rasul semakin dekat apa semakin jauh? Semakin mencintai apakah semakin membenci? Ya. Semakin terikat atau semakin lepas ikatan? Dan ini efeknya besar. Efeknya semakin cinta, semakin mengagungkan, semakin taat. Dan itu adalah iman dan Islam. Karena sejatinya iman itu kepercayaan yang dibarengi dengan cinta dan rasa pengagungan. Dan ini tidak bisa kepercayaan dibangun dengan kecintaan dan pengagungan kecuali setelah kita mengenal kepada hal-hal di mana hati ini mencintai kepada hal itu, di mana hati ini mengagungkan kepada hal itu. Ini harus dibuka keagungan Nabi, harus dibuka ini kebaikan Nabi kepada kita, harus dibuka keistimewaannya. Nah, majelis inilah yang mengungkapnya. Sebetulnya majelis ini adalah majelis ilmu, mengenal tentang sosok Nabi yang agung. Loh, majelis ilmu ya majelis ilmu. Adakah yang beda pendapat ya, di antara umat Islam tentang mengadakan majelis ilmu? Nggak ada yang beda pendapat, nggak ada. Nggak mungkin. Ini majelis ilmu itu salah, sesat, tidak, nggak mungkin. Oh, jadi yang menjadi sekarang polemik perbedaan pendapat di mana sesungguhnya fisuro hanya dalam rupanya doang, dalam penamaan doang. Karena dinamakan acara Maulid Nabi, dicari ayatnya tidak ketemu gitu. Ya, itu mah persis seperti orang yang biasa makan nasi lalu dikasih kejo. Nggak mau dia kasih kejo. Saya mah pingin nasi. Ahli mempermasalahkan antara kejo dan nasi. Jadi perbedaan pendapat dalam hakikat apakah dalam rupanya doang? Rupanya doang. Hakikatnya tidak beda. Tuh, nasi teh kejo kene, kejo teh nasi kene. Mereka orang-orang yang paham dalam hal ini tidak akan mempermasalahkan nama. Ya. Orang tua kita dulu menamakan sholat itu ada yang dengan nama netepan, sembahyang, sameyang, aloh, wudu, wulu, abdas, gitu kan? Duhur, lohor, gitu kan? Fardu, perlu, gitu kan? Silahkan selama hakikatnya sama. Nah, perbedaan di dalam penamaan jangan diribut, jangan dipermasalahkan. Lihat efek daripada kumpulan seperti ini, ada silaturahmi, indah rasanya. Andai kata manfaatnya satu saja dengan kumpulan seperti ini, manfaatnya hanya satu, apa kita bisa saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain, dengan silaturahmi, membangun ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Ingat,
lebih mempererat sehingga terbuka link akses pintu kebaikan satu sama lain. Karena yang kumpul di majelis seperti ini pengusaha banyak, jajaran pemerintahannya ada, ya, jajaran kepolisian ada, Bapak Kapolsek sendiri hadir, jajaran dari keluarga besar TNI-nya ada, tuh kan, ormas-ormasnya, parpolnya, Masya Allah, para tokohnya ada, keluarga besar masjid, remaja masjid, pemuda Karang Taruna ada semuanya, pengusaha-pengusaha ada, sehingga link ini terbuka. Kita bisa ngambil manfaat banyak ketika kita ta'aruf melalui majelis seperti ini. Oh, Bapak, dan apa kerja Bapak? Oh, saya pengusaha sarung, kan? Nah, terbuka link. Anda mau beli sarung atau Anda mau bisnis sarung, kan? Sampai jodoh sekalipun terbuka linknya. Ya. Oh, Neng, udah punya suami belum? Oh, kalau begitu AA mau lamar. Itu kan terbuka link jodoh, link rizki, ya kan? Terbuka, bayangkan. Dan dengan kumpulan seperti ini, rasa cinta, kasih sayang kita akan tumbuh, Lalu kita di majelis ini saling doakan, lalu kita ketika berpisah saling doakan, lalu kita ketika ada salah seorang yang meninggal dunia, ini ahli pengajian kita, kan disebutnya juga ini ahli pengajian kita yang suka ikut berkumpul dengan kita, yang suka ikut bareng ngaji dengan kita di majelis ilmu, di majelis zikir bersama kita, otomatis ada kaitan ingatan hati, gitu kan? Ada perhatian kepada mereka. Oh, ahli pengajian kita lagi sakit sekarang, mari kita tengok, minimal kita doakan, masuk ke hati ketika diikat dengan majelis seperti ini. Bayangkan. Dan link-link pintu-pintu kejelekan, permusuhan akan tertutup. Kita semua menginginkan punya negeri ini negeri yang aman, negeri yang rukun, dan kerukunan keamanan ini, kan? Apalagi sampai kekompakan, tidak mungkin bisa terbangun ketika hati ini tidak merasa dekat. Dan kedekatan hati ini dibangun melalui acara-acara seperti ini. Gitu kan? Andai kata hubungan ikatan hati ini dibangun dengan arisan, gitu kan? Dibangun dengan olahraga, dibangun dengan bisnis, dibangun dengan ormas, dibangun dengan parpol, dibangun dengan berbagai kegiatan, itu sudah merupakan hal yang baik dan disepakati oleh semuanya. Bagaimana kalau ikatan hati kita ini dibangunnya di atas iman, diikat hati kita dengan cahaya iman, bayangkan, dengan cahaya Islam, bayangkan, Masya Allah, dibubuhi ilmu dan pemahaman yang baik, digosok tuh dalam hati kita etika-etika yang tercela, dibentuk dalam jiwa kita akhlak-akhlak yang terpuji, bayangkan, yang ada di hati, Masya Allah, zikrullah, doa, sifat kasih sayang, Masya Allah, akhlak yang mulia yang dilakukan oleh jasad, Masya Allah, indah sekali. Apa tidak indah begitu kita ketemu, datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah doa, saling mendoakan, lalu rangkul-rangkulan, lalu salaman, Masya Allah, itu amalan yang baik enggak? Yang baik dong. Raut wajah yang sumringah, aduh menyenangkan, hilang stres di rumah. Hanya dengan duduk di majelis seperti ini, baru ketemu sama saudara-saudara kita muslim yang lainnya, hilang stres di rumah. Masya Allah. Dan jangan dikira stres akan datang lagi, tidak. Kenapa? Karena setiap orang hadir di majelis ilmu, berdoa bersama, maka keberkahan dari iman masing-masing, Islam masing-masing, ihsan masing-masing, ilmunya, akhlaknya, niatnya, amalnya, kalimat thayyibahnya, wiridnya, Qur'annya, sholawatnya, doanya, semua akan menyingkirkan segala keburukan dari hati kita, menyingkirkan penyakit-penyakit hati, menjauhkan musibah. Stres ini bisa hilang terus
Beda dengan ketika stres, saya jogging aja di kafe, saya mabuk saja. Mau apa? Mau hilang stres, ya. Itu cara satu akan mengembalikan lagi kepada stres yang semula, kedua akan menambah beban stres dengan cara seperti itu, ya. Tapi dengan cara seperti ini hilang stres kita dan insya Allah setelahnya akan terus hilang. Setidaknya mengurang. Stres itu mengurang. Apa hubungannya majelis seperti ini kok bisa menghilangkan stres yang ada di rumah, sementara stres saya dalam urusan ekonomi, stres saya dalam urusan rumah tangga, stres apa hubungan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang mengatur kehidupan makhluk ini Allah. Ya. Ketika kita menghadapkan hati kepada Allah, kembali kepada Allah, nanti siapa yang merubah? Allah. Kalau penatnya Allah yang menentukan, nanti senangnya juga, bahagianya Allah yang tentukan. Kita ini ada dalam majelis ketaatan kepada Allah. Kita ini adalah ada dalam majelis mengingat Allah, mengagungkan Allah, mengenal kebesaran Allah. Ya. Walaupun disebutnya ini Maulid Nabi, kita mengarah kepada mengenal kebesaran Nabi. Tapi kan kita yakin tidak mungkin Nabi besar tanpa dibesarkan oleh Allah. Kebesaran makhluk menunjukkan kepada kebesaran siapa? Ya Khaliknya. Kehebatan makhluk menunjukkan kepada kehebatan siapa? Ya Khaliknya. Semakin kita mengenal kehebatan yang diciptakan, maka semakin kita mengenal kehebatan yang menciptakan. Ya Ustaz? Oh, you're the best crazy. You test. You dulu. You balik. Alhamdulillah. Tuh banyak air di depan. Yang ingin didoain, Masya Allah. Bagaimana yang tidak bawa air? Karena cara untuk berdoa yang Nabi contoh itu banyak. Kalau kita ungkap hadis dari mulai hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Malik bin Anas, Imam Bazzar, Imam Baihaqi, Imam Ahmad, banyak kali hadis. Begitu diungkap kita menemukan Nabi cara mendoakan itu macam-macam ternyata. Ada yang Nabi itu berdoa dengan menundukkan wajahnya, memusatkan hati kepada Allah, khusyuk. Kadang Nabi berdoa mengangkat tangan, kadang tangannya di sini, kadang tangannya di atas. Kadang Nabi mendoakan itu dengan ditiup. Kadang Nabi itu mendoakan dengan melalui air. Kadang Nabi mendoakan dengan diusap. Kadang Nabi doakan dengan memakai ludah air liur. Sekarang sampai sekarang 150 km dari Mekah ada sumur namanya sumur Tuflah. Apa arti Tuflah? Tuflah itu gini. Nah itu. Itu Tuflah. Rasul tafala fihi, Rasulullah meludah sedikit di sumur tersebut. Jadi sumur itu dulu ketika para sahabat kumpul di sana, itu sumur semuanya asin banget. Asin banget semuanya. Sahabat laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sumur semuanya asin. Rasulullah sementara kumpul dengan sahabat di sana. Lalu Rasulullah SAW mendatangi salah satu sumur, lalu diludahin dari atas. Seketika jadi tawar. Sampai sekarang, beliau udah beberapa kali ke sana minum dari air sumur itu. Masya Allah. Sehingga disebut sumur Tuflah yang pernah diludahi oleh Rasulullah SAW. Bayangkan air laut jadi tawar dengan ludahnya Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah.
Allah, 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 Allah. Ini cara macam-macam. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mau berdakwah di satu negara, lalu minta barokah doa dari Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Lalu Nabi mengambil wadah, lalu Nabi wudhu di hadapan sahabat tersebut, lalu air wudhunya diwadahin di wadah itu, lalu dikasihkan ya, ke sahabat itu di mangkok. Bawa ini air oleh kamu nanti sampai ke negerimu, lalu siramkan di tanah, bangunkan masjid. Ya Rasulullah, kami kan jauh, saya jauh. Dan musim panas lagi, baru beberapa kilo air bisa habis. Lalu Rasulullah menyuruh sahabat itu menambah lagi di perjalanan. Akhirnya pulanglah sahabat itu bawa air itu. Mau habis tambah lagi. Sampailah ke negerinya, siramkan di satu bidang tanah, lalu bangunkan masjid. Barokah air wudhu Nabi, satu negara jadi muslim semua. Bayangkan. Itu keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, macam-macam caranya. Ada para ulama, para wali Allah, Masya Allah, dengan kaya cara kalau mendoakan siapapun umat yang butuh doa dengan warna-warni cara. Dan dikabul oleh Allah Jalla doa. Mudah-mudahan yang bawa air, yang tidak bawa air, semuanya mendapatkan keberkahannya dan dikabul segala hajat-hajatnya. Dan kita mendapatkan ampunan Allah, segala dosa kita diampuni Allah, semua aib kita ditutupi Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, dari segala kejelekan, fitnah, musibah dijauhkan oleh Allah, dan juga ditetapkan iman Islam kita. Sehingga sampai di saat kita kembali dari dunia kepada Allah, ada dalam kesempurnaan iman dan Islam yang disebut husnul khotimah, tingkat tinggi. Dan pada akhirnya nanti pada hari kiamat kita memohon melalui majelis seperti ini supaya mendapat syafaat dari junjungan alam Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan, ya, ini yang kita harapkan. Kita berusaha ingin selamat dengan mengkaji ilmu Nabi, dengan mengamalkan, dengan mendakwakan. Namun kita juga sadar karena kita manusia banyak salah, gitu kan? Kita juga sadar amal ibadah kita itu banyak yang jeleknya, gitu kan? Lalu banyak melakukan kesalahan dalam ibadah, tuh, dalam sholat hati tidak bisa khusyuk atau khusyuk hanya dalam waktu yang singkat-singkat dalam sholat ini, gitu kan? Nah, belum lagi banyak kejelekan kepada sesama, akhirnya habis pahala ibadah ditransferkan oleh Allah ke rekening orang yang kita jelek-jelekin, orang yang kita jaliri, orang yang kita zalimi dan sebagainya. Terus dari mana kita selamat? Nah, ada satu lagi yang kita dambakan, ketika Nabi kita SAW mau menolong kita nanti yaumul qiyamah. Ya, yang disebut dengan syafaat adalah pertolongan. Loh, kok ada pertolongan makhluk nanti pertolongan manusia? Bukankah semua pertolongan Allah? Betul, hakikatnya pertolongan Allah, tapi wasilahnya Allah memberikan wewenang jabatan kepada Nabi kita SAW untuk bisa menolong yang lainnya. Ini yang disebut dengan syafaat. Nah, dan beliaulah yang pertama kali menolong. Dan dengan pertolongan beliau, maka seluruh nabi dan seluruh rasul dan semua para ulama, para wali, para syuhada bisa menolong lagi kepada yang lainnya. Lahirlah syafaat para nabi nanti, syafaat para rasul, ada syafaat para wali, ada syafaat para ulama, ada syafaat para syuhada.
Maka lahir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Nabi bersabda, nanti pada hari kiamat yang nanti akan menolong yang lain, yang bisa menolong yang lain ada 3 kelompok kata Nabi. Yang pertama al-anbiya, para nabi dan beliau sendiri imamnya. Yang kedua tsummal ulama, para ulama. Yang ketiga tsumma syuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid ini nanti yaumul qiyamah bisa menolong yang lain. Maka kita harus merapat kepada para wali, merapat kepada para ulama, itu kan. Harus rajin menghadiahkan Fatihah kepada orang-orang besar, itu kan, agar kita dikenal oleh mereka. Oh, ini yang suka ngirimin Fatihah sama saya. Oh, kamu ya, sini gitu. Ya, nanti kita dipanggil, nanti kita digabungkan oleh mereka dengan mereka, pada akhirnya kita mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan melalui majelis seperti ini mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Jadi paham Bab Maulid itu paham? Oh gitu. Jadi kalau orang mengenal hakikat muludan, pasti akan memandang muludan itu baik sekali. Pasti. Saya mah bukan cuma muludan, saya mah, itu kan, arisan juga baik. Menurut saya mah, gitu kan, bukan cuma muludan. Kita bersaudara melalui olahraga, saya mah baik kok. Apalagi berukhuwah melalui Masya Allah, zikir bersama, doa bersama, mengenal sosok Nabi yang agung. Masya Allah, tentu pasti kalau melihat hakikat ya, makna yang terkandung dalam acara seperti ini, tuh pasti semuanya tidak akan ada yang beda pendapat. Ya, makanya para ulama-ulama besar, ahli tafsir, semuanya sepakat menganggap dan menanggapi acara Maulid Nabi ini adalah acara yang sangat baik sekali. Nah, acara seperti inilah yang terus mengikat hubungan hati umat dengan Rasulnya. Acara seperti ini, ya kalau cinta kepada Nabi mah ya sudah saja langsung melakukan perintahnya saja, menjauhi larangannya saja, amalkan sunnah. Oh jelas karena tidak mungkin orang yang mengamalkan muludan meninggalkan sunnah Rasul. Justru acara maulid ini adalah upaya supaya hati semakin cinta, dari cinta akan dengan enak dan dengan legowo mengikuti sunnah Rasul. Tidak merasa terpaksa kalau sudah cinta mah. Kurang geningan kecinta namanya, kukurusukan hujanan. Ya, benar itu. Karena apa? Cinta. Ada yang cinta bola sampai kehujanan, sampai kepanasan. Indah? Itu kan, pengorbanan akan menjadi keindahan ketika pengorbanan di atas cinta. Kan? Sahabat Nabi sampai mati di medan perang merasa indah. Kenapa? Ya pantesan lah. Kenapa? Di atas cinta. Kita mau ke masjid aja, Masya Allah, si ganu rengko disukutin, dikusur, si gareka berdosa setum. Karena berapa puluh meter ke masjid, susah mereka ke masjid ini. Kenapa? Karena hati belum cinta. Jawabannya ringkas. Bukan saya nggak tahu, gitu kan? Saya tahu itu masjid itu tempat yang mulia, saya tahu berjamaah itu, saya tahu, tapi belum cinta. Kalau sudah cinta, nonton film sampai subuh, oke, dan wah bahagia. Harus beli kacang Garuda, datang kan? Wudhu habis 5 bungkus. Pengorbanan yang banyak, waktu yang begitu banyak. Kalau demi yang dicintai jadi masalah enggak? Bahkan jadi kesenangan ya. Kenapa? Ada yang cinta jujur. Maka Mosek banyak itu cerita. Ibu-ibu banyak yang yang curhat. Suaminya menghilang. Menghilangnya kan udah tanggung-tanggung sampai seminggu.
Itu sering lagi, ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia kawin lagi sama jejer, sama usul. Masya Allah, Masya Allah. Nah, orang yang senang musuh itu sebetulnya bukan senang ikan. Banyak kan? Benar enggak? Ini hobi musuh aja. Aduh, indah di mana-mana. Kurunyut. Nah, jadi kurunyut aja. Kurunyut. Sudah dapat ikan, malah dikasih ini bagiin tetangga. Itu kan? Ini hobi itu kan. Oh, jadi kita ini kepada ilmu belum hobi, kepada ibadah belum hobi, ya kan? Sholat belum hobi, tahu ini kewajiban tapi belum hobi. Kepada Quran belum hobi, kepada salawat belum hobi, jadi kita sesungguhnya sudah tahu itu kebaikan, cuma kita belum mendapat rezeki apa? Hobi. Maka di majelis seperti ini kita meminta kepada Allah, dan harus meminta kepada Allah. Nangis menangis, ya Allah, Allahumma rizukna hubbak. Ya Allah, berikan kami rizki untuk bisa mencintaimu ya Allah. Wa hubba man ahabbak, dan untuk bisa mencintai semua orang yang cinta kepadamu ya Allah. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa mencintai segala hal yang bisa mendekatkan kami untuk bisa mencintai kepadamu. Waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid, dan jadikanlah cinta hati kami kepada Engkau ya Allah lebih kami nikmati ketimbang air yang dingin, yang segar. Masya Allah. Ini doanya Rasulullah. Para ulama, para wali mengamalkan doa ini. Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali meriwayatkan dan mengijazahkan doa ini. Ini harus dibacakan, harus sering kita minta kepada Allah. Minta apa? Minta supaya mendapat rezeki, cinta, hobi. Tahu sudah, yakin sudah. Masa kita umat Islam tidak yakin? Ya, emang yakin sudah. Namun hobi belum. Masya Allah. Andai kata hobi kepada Quran seperti hobi kepada chattingan, ya, chattingan kan? Nah, jauh dari HP. Mas ngoprek HP, mas ngoprek HP. Kesidik nama ke sholat dia ninggalin HP. Menang, Masya Allah. Satu sajalah, andai kata kita hobi kepada Quran, hobi kepada ilmu agama, hobi kepada sholat, hobi kepada ibadah, Masya Allah. Seperti hobi kepada HP, wah sudah tebis. Iman yang hebat, ya. Atau seperti hobi kepada bola, atau seperti hobi kepada film, atau seperti kepada hiburan, gitu kan? Tuh. Jadi masalahnya sekarang umat Islam itu setelah punya keyakinan dan pengetahuan kepada kebenaran, tinggal apa? Hobi. Dengan apa kita bisa hobi? Dengan terus kita mengingat kebesaran, dengan terus kita mengingat kesempurnaan, dengan terus kita mengingat keterpujian, dengan terus kita mengingat kebaikan. Jadi kalau ingin hobi kepada Allah, coba ya, telaah kebaikan Allah kepada kita, telaah kebesaran Allah, telaah kesempurnaan Allah, ya. Karena kalau tidak begitu, sampai kapanpun hati tidak bisa hobi. Yakin sih yakin, tapi tidak bisa hobi, ya. Begitu pula kepada Rasul. Saya ingin hobi kepada Rasul itu. Telaah kebesaran Rasul. Bagaimana baiknya Rasul, pengorbanan Rasul, siang dan malam, tangisan Rasul, siang dan malam, demi keselamatan kita umatnya, demi kebahagiaan kita umatnya, demi kemuliaan kita umatnya. Kadang-kadang kalau kita nangis lagi sholawat, lagi marhabaan, mengingat kebesaran Nabi, mengingat
kesalahan kita kepada Nabi, mengingat kebaikan Nabi kepada kita yang tidak mungkin kita bisa membalasnya. Kita menangis waktu-waktu kadang-kadang dipermasalahkan. Kenapa kamu dalam sholawat nangis? Kamu berlebihan. Loh, Nabi sendiri nangisnya siang malam kepada kita itu. Nah, kita menangis sewaktu-waktu kepada Nabi kok dipermasalahkan. Nabi menangisi kita siang malam, mendoakan kita siang malam, bayangkan. Paham? Eces kecil. Ini hartas itu. Jadi kita ini sedang mengingat siapa? Nabi. Apakah tiap hari mengingat Nabi? Apakah tiap hari tidak seperti ini mengingat Nabi? Apakah tiap minggu? Apakah tiap bulan? Ingat, Nabi mah mengingat kita, mendoakan kita tiap detik dan menit. Maka jangan merasa kita muludan lagi. Kemarin saya muludan, sekarang muludan lagi. Kok kebanyakan muludan? Muludan itu mengingat Nabi. Nabi mah mengingat kita setiap detik dan menit. Eces. Ulah asapang akang lah minang muludan. Ulah asapang akang lah. Wah, pang akang lah gitu. Tuh orang bisa muludan tuh mencit nom. Ulah asapang akang lah gitu kan. Nah Rasul mah mengorbankan segalanya demi kita, menangisi kita, mendoakan kita, mengingat kita, berjuang untuk menyelamatkan kita, mensucikan kita, meninggikan derajat kita, memintarkan kita. Wah, pokoknya segala kebaikan Rasul tumpahkan demi kita. Kita demi Rasul naon, gitu kan? Nah, coba. Masya Allah, tabarakallah. Ayo demi filmnya orang teh, Masya Allah. Ayo demi bola, dan kita membedakan ya. Ada yang demi jagoan. Kan kalau ada jagoan calon anggota dewan, jagoan calon lurah, jagoan calon bupati, calon gubernur, tidak sedikit yang habis-habisan. Ingat, habis-habisan. Coba, demi Allah Tuhan kita sudah menghabiskan apa kita? Demi Rasul Nabi kita sudah menghabiskan apa kita? Sudah berkorban apa? Orang mah baru kitunya demi inung oge acan nagarong we tuluy ka inung teh. Nagarong we tuluy ka inung. Ya. Orang boro-boro demi Rasul, demi inung ge ukur jadi garong ka inung teh, lebih ka kolot kan gitu. Budak gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga melalui majelis ini Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya, taufik hidayah yang sempurna, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada semua kekasih Allah, kecintaan kepada semua makhluk yang mencintai Allah, kecintaan kepada segala hal yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menjadi sebab kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, dan segala yang wajib kita cintai. Ketika cinta tumbuh di hati kepada Allah dan Rasulnya dan kepada segala yang wajib kita cintai, maka kita akan bersatu dengannya, kita akan bersamanya, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Nanti pada hari kiamat orang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintainya. Ya, cinta kepada Rasul kumpul dengan Rasul. Ya, cinta kepada para kekasih Allah, ya kumpulnya dengan para kekasih Allah. Cinta karena genderuwo, karena pocong, nah, gitu ya. Alhamdulillah, jadi kita ini berupaya kumpul seperti ini dalam rangka membangun cinta kepada Nabi agar bisa bersama Nabi nanti. Amin. Mendapat syafaatnya nanti.
kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma inna hadarna qira'ata maulidi nabiyil karim fa'fid alaina bi barakatihi libas rizqi wa takrim wa askina bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bi na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jayyadin nabil mustafa wa alihi siddiq wal wafa kullana mu'inan wa mutarifa Allahumma minal jannati ghurafa wa rizqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار واغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيخ بالله له الفاتحة. Terima kasih banyak kepada para panitia, keluarga besar madrasah, majlis ta'lim, ikhwan beriman, kepada para sesepuh, kepada guru-guru kita, kepada aparatur pemerintah daerah, kepada keluarga bangsa, dan juga pemuda para taruna, dan semua yang ikut andil dalam mensukseskan acara yang agung ini. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.